Bapak ini menangis sampai air matanya membanjiri lift ini. Seorang perawat rumah sakit yang satu lift dengannya pun hampir saja tenggelam dibuatnya. Namun saat pintu lift terbuka dan Lisa melihat di sekitarnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ini bukan pertama kalinya Lisa mendapat gangguan-gangguan seperti ini. Pekerjaannya di ruang ICU membuat Lisa seringkali menghadapi kondisi seseorang diambang hidup atau mati. Saat ada salah seorang pasien yang sudah bisa diselamatkan dari ruang ICU, Lisa pun bertanya sesuatu kepada pasien ini. Lisa penasaran dengan tingkah lakunya saat sedang koma dan seringkali berteriak seolah-olah ada orang asing di dekatnya. Ternyata Lisa dan pasien ini melihat sosok yang sama, yaitu seorang pemuda dengan jaket ini. Akhirnya Lisa pun sadar bahwa yang ia lihat selama ini adalah sosok orang yang sedang berada di ambang hidup atau mati. Lisa tak yakin menyebut mereka dengan hantu, namun ia yakin bahwa sosok mereka berkeliaran adalah untuk mencari jalan ke kehidupan dan sadar dari koma mereka. Lisa bisa meyakini itu karena sosok misterius yang sering ia lihat adalah pasiennya sendiri. Pasien yang Lisa tangani ini baru saja lolos setelah dikubur hidup-hidup oleh orang yang menagih hutang kepadanya. Semua orang asing dan misterius yang berkeliaran di kota ini ternyata adalah pasien yang sedang koma di rumah sakit. Mereka semua sedang berada di ambang antara hidup atau meninggal, sehingga jiwa mereka berkeliaran untuk mencari jalan menuju kehidupan kembali. Salah seorang perawat ICU ini yang sadar bahwa pasiennya sedang berkeliaran untuk mencari jalan kehidupannya kembali, terus melakukan segala hal yang bisa ia lakukan untuk membuat pasiennya sadar. Di luar rumah sakit ini, Hyunju merupakan salah satu orang yang bisa melihat keberadaan jiwa para pasien yang sedang sekarat ini. Hyunju sudah diperingatkan bahwa jika ia melihat ada sosok aneh, terus perhatikan dengan detail apakah orang itu benar manusia biasa atau bukan. Saat melihat ada bapak tua kebingungan di jalan, Hyunju pun meneranginya dengan sebuah senter. Lalu setelah diperhatikan, ternyata orang ini bukan manusia. Terlihat ia seperti membeku kedinginan dan orang ini sebenarnya sedang koma di rumah sakit. Hyunju pun langsung pulang ke rumahnya merasa sangat ketakutan. Hyunju pun sangat panik dan langsung meminta maaf kepada ibunya karena sudah pulang terlalu malam. Tapi ada satu hal yang tidak Hyunju sadari, bahwa selama ini ibunya ternyata juga sudah meninggal dunia dan yang ia lihat selama ini hanyalah arwah ibunya yang masih belum rela meninggalkan Hyunju hidup seorang diri. Walaupun tubuhnya sedang terbaring di rumah sakit dan dalam keadaan koma, jiwanya juga masih terus berkeliaran untuk mencari jalan kembali dari ambang hidup atau mati. Penjaga toko lampu ini bisa merasakan kehadiran makhluk yang sebenarnya bukan manusia biasa, sehingga ia terus menanyakan bagaimana pria ini bisa tiba di sini, tapi ia tak menjawab. Sebelum mengalami koma, pria ini adalah seorang polisi yang sangat teladan. Ia bertugas menjadi seorang detektif dan kasus yang akan ia tangani adalah misteri meninggalnya seorang wanita karena apartemennya terbakar. Wanita ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa saat api sudah berada di depan apartemennya, tapi detektif Han bisa dengan mudah menemukan jejak pelaku pembakaran apartemen tadi. Pelaku